Beberapa saat yang lalu, saat aku bikin Instagram story soal boleh nggak sih pijat saat hamil, ada pertanyaan yang masuk. Gimana nih kalau pijatnya pasca melahirkan dengan alasan rahimnya dinaikin gitu? Nah, kali ini kita akan bahas soal pijat setelah melahirkan. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Sebelum aku menjawab pertanyaan, gimana nih dengan pijat postpartum, pijat setelah melahirkan, boleh nggak supaya rahimnya nggak turun gitu, supaya tidak mengalami turun peranakan, kita bahas dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan turun peranakan atau dalam bahasa medisnya adalah prolaps uteri. Nah, prolaps uteri itu adalah suatu kondisi di mana rahimnya itu melorot gitu. Kenapa dia bisa melorot? Kebanyakan adalah karena ligamen atau otot yang menyangga rahim supaya stay di tempatnya itu menjadi longgar, menjadi lemah gitu. Jadi sebenarnya rahim itu bisa berada pada tempatnya itu karena dia disangga oleh otot dan jaringan di sekitarnya. Nah, beberapa hal itu menyebabkan jaringan otot-ototnya ini melemah dan akhirnya rahimnya jadi melorot, jadi turun gitu. Kadang-kadang melorotnya ini disertai sama melorotnya saluran pipis atau saluran pembuangan air besar gitu ya. Nah, kenapa si jaringan ini bisa melemah? Ototnya kenapa bisa melemah? Itu memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu. Yang pertama adalah ibu-ibu yang melahirkan per vaginam atau melahirkan normal, terutama kalau misalnya anaknya besar gitu ya, atau melahirkannya itu lebih dari 3 kali gitu. Jadi memang ini tuh sering banget dialami oleh mbah-mbah yang anaknya tuh bisa sampai 10 gitu kan, zaman dulu gitu, ditambah mereka sudah usia gitu. Karena memang selain akibat persalinan per vaginam, prolaps uteri ini juga bisa disebabkan karena kurangnya kadar estrogen di dalam tubuh kita, yang biasanya dialami oleh ibu-ibu yang sudah menopause. Nah, ibu-ibu yang menopause ini juga kan sudah bertambah usia ya. Ketika kita bertambah usia, itu otomatis kolagen kita juga sudah berkurang. Nah, hal-hal ini juga menyebabkan otot-otot yang menyangga rahim ini menjadi lemah dan akhirnya terjadi prolaps uteri. Selain karena persalinan per vagina, penuaan, menopause, masalah hormon, juga disebabkan karena misalnya sering mengangkat benda-benda yang berat, atau misalnya ibunya sudah suka merokok nih sejak dulu, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, kemudian pernah mengalami komplikasi akibat operasi panggul, lalu bisa juga karena menderita tumor panggul, atau misalnya memang sering mengalami sembelit yang kronis gitu. Karena kalau mengalami sembelit yang udah parah gitu, biasanya kan kalau mau BAB kan susah ya, jadinya kan ngejen-ngejen yang berlebihan. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya prolaps uteri. Lalu gimana nih pengobatan prolaps uteri? Pengobatan prolaps uteri itu biasanya ada 2 ya, dengan metode operasi, sama yang satunya itu biasanya dipasang ring atau cincin di vagina gitu. Jadi cincin ini gunanya untuk menahan supaya rahimnya ini nggak semakin melorot gitu. Nah, kalau operasi itu tergantung grade-nya, karena sebenarnya prolaps uteri ini ada tingkatan atau grade-nya gitu. Kalau misalnya grade-nya masih yang ringan dan sedang, itu operasinya ini untuk membetulkan si rahim ini, mengembalikan fungsi seksualnya, memperbaiki otot-ototnya gitu. Jadi kayak direparasi gitu. Tapi kalau grade-nya sudah berat, biasanya tindakan operasi ini itu untuk mengangkat rahim. Nah, kalau pemasangan cincin ini biasanya dilakukan untuk mereka yang tidak bisa melakukan tindakan operatif karena beberapa sebab gitu. Dan kalau pakai cincin namanya tuh pesarium, bukan cincin ini ya, bukan cincin pernikahan ya, tapi itu pesarium namanya. Nah, itu harus setiap beberapa bulan diganti, jadi selamanya itu perawatan gitu. Nah, ini kadang bikin problem kalau misalnya yang mengalami prolaps uteri itu udah tua gitu, udah sepuh gitu, yang mungkin udah tidak bisa lagi beraktivitas gitu. Nah, karena prolaps uteri ini cukup banyak dialami oleh wanita, sebaiknya kita melakukan tindakan pencegahan nih, supaya jangan sampai nanti kita pas menopause prolaps uteri gitu. Karena walaupun memang ibu yang melahirkan secara bervaginam itu resiko untuk mengalami prolaps uteri meningkat, tapi jangan dibayangkan kalau habis melahirkan bervaginam pasti prolaps uteri, atau selang beberapa hari prolaps uteri. Itu enggak ya. Jadi iya, memang ada yang setelah melahirkan itu langsung prolaps uteri. Ini biasanya karena memang ada kelainan juga, ada otot-ototnya.
Tapi bisa juga enggak sampai anak keempat misalnya, atau nanti setelah menopause gitu. Gimana cara mencegahnya adalah salah satunya dengan melakukan senam Kegel untuk menguatkan otot-otot panggul kita gitu. Jadi ototnya itu dilatih, bukan cuma ngelatih otot perut biar six pack banyak ototnya ya, tapi juga melatih otot-otot panggul kita, pelvic floor kita, supaya tidak mengalami prolapse uteri karena ototnya kenceng. Kalau misalnya kalian setuju aku bikin tutorial senam Kegel, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, setuju bikin senam Kegel bu, gitu ya, supaya aku semangat nih bikin dan ngeditnya. Mungkin udah mulai was-was ya, aku prolapse uteri atau enggak ya gitu. Jadi sebenarnya apa sih ciri-cirinya kalau misalnya kita mengalami prolapse uteri, apa keluhannya gitu? Biasanya keluhannya adalah susah buang air besar atau sembelit yang terlalu berlebihan. Karena ya tadi, kalau misalnya nih saluran pembuangannya ikut menonjol ke vagina, otomatis jadi susah buang air besar. Kemudian juga gangguan berkemih gitu, ketika misalnya mau pipis susah, nggak bisa pipis, atau malah sebaliknya, kita sering pipis-pipis, ngompol, padahal nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah basah aja. Nah, curiga tuh kalau itu. Terus karena ada something yang turun, si rahimnya itu turun, otomatis mungkin ketika kita duduk atau ketika kita berjalan, itu ada perasaan mengganjal, sesuatu yang keluar dari vagina dan bikin nggak nyaman gitu. Bisa juga kalau misalnya kalian mengalami nyeri berhubungan seksual, nyeri di bagian perut, panggul, dan punggung. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya mengalami gejala-gejala tersebut, ciri-ciri tadi, apa yang harus dilakukan gitu? Yang jelas, jangan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri. Wah, kayaknya aku mengalami prolapse uteri nih, kayaknya aku turun peranakan nih gitu. Tapi pastikan kecurigaan kalian itu ke tenaga kesehatan, ke dokter atau ke bidan, supaya diperiksa gitu ya. Jadi jangan kalian, wah ini kayak turun peranakan nih, aku pijat aja deh gitu. Tapi memang harus dibawa ke dokter atau ke bidan untuk dipastikan. Jangan-jangan itu cuma perasaan kalian aja. Dan sorry banget, jangan juga tanya ke aku gitu. Karena kalau misalnya kalian tidak menyertakan foto yang jelas gitu, aku juga nggak bisa nerawang bu dari sini. Kayak misalnya, bu saya kok jadi kayaknya sering pipis ya, terus ini kayak ada yang ganjel-ganjel, ini aku turun peranakan nggak ya gitu. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak bisa menerawang gitu tadi, dan aku juga nggak bisa menegakkan diagnosis karena aku tidak memeriksa. Lantas, apakah harus dipijat perutnya supaya rahimnya ini kembali ke atas? Sayangnya enggak. Jadi, jawaban dari pertanyaan kita yang di awal banget tadi, apakah kalau ibu melahirkan harus pijat perut supaya peranakannya tidak turun? Jawabannya adalah tidak. Pijat setelah melahirkan itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh di bagian perut. Jadi kayak cuma di bagian tangan, bahu, punggung, kaki itu boleh. Karena memang ada yang namanya pijat ibu nifas, pijat postpartum gitu, yang tujuannya itu adalah melancarkan peredaran darah, membuat ibu merasa lebih rileks. Bahkan ada pijat oksitosin ya, yang buat melancarkan ASI. Terus bisa juga membuat kita itu jadi tidurnya itu lebih nyenyak, mengurangi nyeri-nyeri pada tubuh, bikin mood kita lebih baik, mengurangi stres dan depresi pasca melahirkan karena kita jadi lebih rileks, terus mengurangi pembengkakan, dan bisa juga mengurangi capek-capek, karena melahirkan itu kan kadang bikin kita capek karena butuh power yang mungkin besar gitu ya. Tapi tidak boleh dipijat di area perut, karena setelah kita melahirkan, rahim kita, uterus kita itu masih berkontraksi ibu-ibu sampai dengan nifas kalian selesai. Dia yang tadinya mengembang besar karena ada bayinya, berkontraksi supaya dia kecil lagi gitu. Jadi mungkin ketika kalian menyusui akan ada rasa mules-mules. Nah, itu adalah karena dia berkontraksi mau kembali ke ukuran dia yang sebenarnya. Nah, pijat perut biasanya itu pijatnya itu agak nyekso gitu ya. Jadi kayak di keatasin gitu, terus ditekan-tekan. Nah, itu bisa mengganggu proses pemulihan rahim ini. Salah-salah nanti malah terjadi komplikasi seperti misalnya perdarahan gitu. Jadi boleh banget pijat, tapi tidak boleh di area perut gitu. Dan kalau misalnya kalian mengalami persalinan SC gitu ya, tunggu sampai lukanya sembuh gitu. Karena jangan-jangan lukanya masih terbuka gitu, belum nutup, kalian pijatnya sambil tengkurap bu gitu ya. Itu nanti kan lukanya bisa jadi terbuka lagi, bisa jadi infeksi lagi gitu.
Jadi pada prinsipnya kalau ditanya boleh nggak pijat setelah melahirkan, jawabannya adalah boleh, tapi kecuali bagian perut gitu, pijat oksitosin aja lah gitu biar asidnya lancar gitu, karena itu tadi pijat bagian perut itu malah bisa membahayakan. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian emang takut turun peranakan, kalian bisa lakukan senam Kegel atau Kegel exercise itu tadi. Dan di ke atas ini tuh sebenarnya juga efeknya itu malah bikin sakit gitu, karena logikanya begini, kalau rahim bisa kita kembalikan ke atas dengan pijat, yowes pasti fisioterapi nih yang akan mengembalikan rahim kita yang melorot, bukan dokter dengan tindakan pembedahan atau tidak dipasang cincin pesariumnya itu tadi gitu loh. Jadi boleh pijat ya, tapi jangan bagian perut, dan tujuannya bukan untuk menaikkan peranakan atau menaikkan rahim. Kalau mau pengen rahimnya nggak turun, kalian bisa melakukan Kegel exercise. Silahkan tinggalkan komentar kalau pengen aku bikin video tentang Kegel exercise. Sampai di sini dulu videonya, semoga cukup jelas, semoga cukup membantu walaupun mungkin panjang banget ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.